Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang Allah muliakan para jemaah musalla ziyadatul iman yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, malam yang berbahagia ini kita insyaallah akan membuka interaktif. Sebelumnya mari sama-sama kita membacakan ulumul Quran. Lin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah wa ala azwajihi wa alihi wa ahli baitihi ajma'in wal awliya was salihin wal anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wa li abaina wa li ummahatina wa li jaddina wa li jaddatina wa li ashatidina wa li muallimina wa li masyayikhina ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات خصوصا لجميع العلماء ونفعنا بهم والمسلمين بعلومهم. Ya Allah ya Tuhan kami, berilah keberkahan kepada kami di dalam majelis ilmu ini, kiranya bermanfaat kepada kami, keluarga, anak maupun keturunan kami. Jauhkanlah kami dari segala malapetaka, bencana, fitnah dunia maupun fitnah akhirat. Ya Allah ya Tuhan, jauhkanlah kami dari segala kemurkaan-Mu karena kebodohan dan ketidaktahuan kami. Jauhkanlah kami dari segala cobaan yang tidak sanggup kami memikulnya. Jauhkanlah kami, anak dan keluarga kami dari segala gangguan, tipu daya muslihat, baik yang datangnya daripada golongan jin dan manusia. Ya Allah ya Tuhan, anugerahkanlah kepada kami, anak dan keturunan kami, menjadi imaman lil muttaqin, menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Anugerahkanlah kami, anak dan keluarga kami, umur yang panjang lagi berkah. Karuniailah kesehatan, kemajuan, kesuksesan segala amal usaha yang kami lakukan. Ya Allah ya Tuhan kami, berikan pula keberkahan kepada siapa saja yang telah pernah berbuat baik kepada kami, khususnya mereka ya Allah yang membantu jihad di jalan talabul ilm, yang membantu jihad talabul ilm di dalam dakwah kami ya Allah. Bibarakati al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Oke, silakan pertanyaan. Pertanyaan ini Pak. Silakan. Ibadah yang akhirnya karena kebiasaan dia udah nggak pakai niat lagi, apakah dia masih tetap tercantum sebagai, misalnya kita bersedekah, mulanya kita masuknya pakai niat atau apa, tapi lama-lama karena terbiasa udah main masukin aja gitu, istilahnya kita bersedekah pakai caimin, masukin promo dan promo aja udah kan. Maksudnya seperti karena kebiasaan, apakah itu masih tercatat sebagai amal ibadah yang ini bagaimana? Itu aja. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebelum saya jawab itu, saya mau jawab pertanyaan yang pertama. Tadi sebelum maghrib ada orang bertanya tentang masalah zikir. Ada orang berzikir itu katanya melihat waktu tertentu, di tempat tertentu, cara duduk tertentu. Apakah ini enggak menyimpang kayak gitu? Apa memang ada tuntunannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Atau nanti ditambahkan lagi ya pertanyaannya kalau kurang sempurna. Jadi mengenai zikir ini udah selalu kita bahas, akan kita tambahkan. Sebelumnya kita harus tahu dulu apa makna zikir. Az-zikru itu bentuk masdar daripada zakara, yadhkaru dzikran. Az-zikru wa huwa ma yajri 'ala lisan wal qalb. Jadi zikir itu adalah apa yang keluar, yang jalan, yang keluar, yang diucapkan dari mana? Al-lisan wal qalb. Lisan dan hati.
Wal muradu bihi, maksud daripada zikir apa? Zikrullah, untuk mengingat Allah. Jadi kalau zikir itu artinya mengingat saja. Tapi kalau zikir mengingat makhluk, mengingat yang lain, nggak disebut zikrullah. Jadi kalau kita mengingat makhluk tapi atas kebesaran Allah, nah itu zikir juga namanya. Tujuannya adalah karena Allah. Kalau mengingat istri, mengingat pasangan, mengingat utang, nah bukan zikir namanya. Lantas bagaimana? Apakah zikir itu memang ada dia tempat-tempat khusus? Ada. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Pernah nggak Rasulullah mengajarkan selain daripada ruku? Ada kan tempatnya? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. 3 kali. Di mana tempatnya? Sujud. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil ardi. Ketika kapan? I'tidal. Ya. Banyak lagi zikir-zikir yang dituntun oleh Rasulullah. Contoh, man qala idza shalla as-subha la ilaha illallah 10 marrat kun ka'idli 4 riqabin wa kutiba lahu bihinna 10 hasanat wa muhayya anhu bihinna 10 sayiat wa rufi'a lahu bihinna 10 darajat wa kun lahu hirzan minasyaitani hatta yamsi wa idza qalaha ba'da al-maghrib fa mithla dhalik. Ini satu riwayat. Barang siapa yang membaca habis salat subuh la ilaha illallah, la ilaha illallah 10 kali, maka dia akan Allah anugerahkan, kata Rasulullah, ini hadis sahih ya. Ini hadis sahih, sanadnya hasan. Dan banyak hadis seperti ini. Man qala la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir kutiba lahu hakada. Man qala idza asbaha wa idza amsa. Barang siapa yang memujikir la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, subuh atau petang. Hadis yang baru kita baca, barang siapa membaca zikir la ilaha illallah 10 kali saja, maka dia akan didampingi oleh 10 malaikat. Kemudian dicatat dia 10 kebaikan. Kemudian dihapus baginya 10 keburukan. Diangkat baginya derajat 10 derajat. Level dia 10 derajat. Kemudian kalau ada setan yang mengganggunya, pada hari itu insya Allah terlepas. Wa idza qalaha ba'dal maghrib fa mithla dzalik. Kata Rasulullah, begitu juga kalau habis maghrib dizikirkan. Nah, kita 100 kali. Maka 100 kebajikan, 100 daripada keburukan Allah angkat. Jadi itu hadis sahih ya. Jadi Rasulullah setiap habis salat berzikir la ilaha illallah. Terutama salat subuh. Jadi zikir kita kaifiatnya setiap habis subuh itu ini dia ya. Banyak lagi. Oke, terlalu banyak kalau kita angkat zikir-zikir yang diajarkan Rasulullah dari segi jumlahnya. Kenapa Rasulullah nggak pernah sebut 1000, 2000, 3000? Takut memberatkan umatnya. Bayangkan sholat duha. Sholat duha itu bukan sunat muakkad, sunnah saja. Bukan sunnah yang dikuatkan. Bahkan menurut Imam Ahmad bin Hanbal sunnahnya pun tidak kontinu. Tahu kenapa? Itu saja diamalkan orang. Mati-matian ada orang ngamalkannya itu. Apalagi kalau Rasulullah sebut 1000, 2000 kali, takut memberatkan. Tapi kalau kita mencontoh sahabat, tabi'in, bahkan cucu Rasulullah Sayyidina Hasan dan Husain, 8.000, 50.000 kali zikirnya. Banyak. Baru masuk pertanyaan tadi, katanya bagaimana orang yang duduk tawaruk matikan lampu zikir. Jadi dalam thariqah itu, dalam thariqah sufi, jadi sufi itu punya thariqah. Thariqah yang muktabar itu diantaranya thariqah Naqsabandiyah, Asaziliyah,
Ada juga nanti tariqah yang lain dikenal mufaradiyah, ada lagi. Itu hanya seperti ibarat mazhab fikih. Jadi itu adalah ulama-ulama para wali Allah telah mempraktekkan bagaimana Quran dan Sunnah cara berzikir yang cocok untuk orang awam. Pertama awam dulu. Karena ini panjang sebenarnya kalau saya kaji ya. Kalau kita jabarkan, saya ngambil kesimpulan-kesimpulan aja lah ya. Jadi kalau Naqsabandiyah itu dia zikirnya itu supaya, karena gini, para wali itu sudah level dia cara berzikir itu dari nol, dia sudah latih sampai dia bisa menjadi orang yang hatinya fana dan baqa. Fana artinya binasa, baqa itu kekal. Zikir itu sudah kekal sama dia. Dan fana itu artinya apa? Sama sekali tidak ada waktu dia yang tidak berzikir. Wah, ini kita nggak sanggup kalau mengikuti para wali. Dan ini kan mereka mengajarkannya susah kalau untuk orang awam. Makanya para wali Allah itu jarang dia mengajarkan kepada orang awam. Makanya ada perbedaan Rasul dengan Nabi. Nabi itu diantaranya seperti wali Allah, tapi martabat Nabi lebih tinggi. Nabi itu semua yang dia dapat dari Allah tidak wajib diajarkan sama umat manusia. Kalau Rasul tidak wajib, makanya sifat Rasul tabligh, wajib menyampaikan. Oke, kita kembali kepada zikir tadi. Kalau Imam Bahauddin An-Naqsabandi, dia itu zikir itu dia pakai latifah. Pertama latifatul nafs, yang kedua latifatul qalbi, yang ketiga latifatul roh, baru nanti dikenal dengan latifatul sir, baru latifatul khafi. Jadi latifatul nafs itu kalau tariqah Naqsabandiyah, dia bagaimana cara berzikirnya? Apa yang dikatakan latifah? Yang dikatakan latifah diantaranya ya, isyaratun ilal qalbi an daqaiqil hal. Sinyal yang dihadirkan ke jantung tentang berita, tentang apa saja daqaiqil hal, perkara yang terjadi. Tapi yang dimaksud di sini adalah kalau dia latifah yang ditujukan kepada zikir adalah isyaratu ilal qalbi daqaiqil hal, sinyal yang kita hadirkan di dalam jantung kita. Maka zikir itu ketika kita jadikan latifah qalbi, maka zikir itu adalah kita detakkan di jantung ini selain daripada dengan lisan ya, tanpa lisan. Walaupun lisan itu akan membantu. Lisan itu harus. Jangan sampai zikir itu latifah saja. Walaupun nanti ada masanya latifah saja, ada masanya latifah saja. Tapi kalau ada orang yang mengingkari zikir lisan, dia latifah saja, itu hati-hati. Biasanya sudah bercampur dengan jin. Nah, makanya kalau Naqsabandiyah itu ketika latifatun nafsi, bagaimana cara zikirnya? Mereka letakkan sinyal tadi, getaran zikir tadi itu melalui apa? Antara dua alis mata ini. Allah. Jadi Allah itu bukan lagi di lisan. Allah. Seperti di sini dia mengucap itu seperti di antara dua alis ini. Allah, Allah, Allah. Ini proses orang awam untuk bagaimana dia bisa khusyuk. Baru latifatul qalbi, sinyalnya itu di jantung. Jantung itu kata para ulama, Rasulullah juga mengatakan tempat rajanya setan, jin. Makanya kita selalu was-was segala macam itu. La ilaha illallah, dihempas kemari. Makanya kalau sudah latifah yang berzikir, lisan kita sudah nggak dengar lagi. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Bapak dengar suara saya kan? Saya nggak dengar suara saya. Kenapa? Karena latifatul qalbi yang sudah berzikir ikut.
Nah, baru latifatul ruh, itu di samping dada kanan. Ini paling tinggi martabat. Tapi ini memang orang awam belum bisa. Tapi memang orang awam harus melalui ini supaya dia khusyuk. Kenapa dimatikan lampu? Oke, memang ini belum semua ya, nggak saya ajarkan semuanya. Latifatul sir itu nanti di luar dari diri kita. Kita sudah sinyalnya itu langsung kepada kekuasaan Allah. Sebenarnya ada warna-warnanya. Tapi nanti terlalu banyak pertanyaan jadinya. Memang belum waktunya lah saya ini kan. Jadi zikir itu nanti kita sudah keluar dari diri kita, latifatus sir itu. Kita sudah membayangkan keagungan Allah. Ada dhu, sinar yang putih sekali. Kita bayangkan Allah bagaimana kekuasaan di Lauhul Mahfuz. Jadi la ilaha illallah itu udah nggak lagi di sini, nggak lagi di sini. Ketika menyebut Allah itu sudah di luar badan kita. Makanya kalau sehalaj ketika dia dipancung kepalanya, dia udah nggak sadar diri dia terpotong kepalanya, udah nggak sadar. Para sahabat itu ketika berjihad itu mereka sudah zikirnya itu saking khusyuknya. Ketika sudah sampai martabat mereka kepada latifatus sir, ketika jihad itu Pak, itu kepalanya putus sudah nggak sadar. Allah itu dia udah nggak sadar dia tuh ada dirinya, udah nggak sadar. Baru ada latifatul khafi, terletak di mana? Yang kelima ya, terletak di antara tengah-tengah kening, di sini dia. Kalau tadi antara alis, tengah-tengah kening. Ya wahid, wahai Tuhan yang satu, yang esa. Ya wahid, ya wahid. Nah, ini diantara cara Naqsabandiyah untuk melatih kekhusyukan melalui latifah. Kemudian latifatul akhfa itu ya ahad. Ketika menyebut ya ahad, wahai Tuhan yang esa, itu dia bayangkan apa? Nuqtatul wahidah, satu titik di mana letaknya adalah di otak atau di tengah-tengah kepala. Di sini kita bayangkan otak itu. Dia yang berzikir ya ahad, ya ahad. Udah. Bapak nggak percaya? Nanti Bapak akan merasakan kelezatan latifah ini. Nanti Bapak bisa tes, tapi mesti rajin zikir ya. Ini bukan untuk main-main, bukan untuk mencari keduniaan. Bapak kalau sakit kepala, coba zikirkan pakai latif, umpama sakit kepala. La ilaha illallah atau ya ahad, ya ahad. Yang berzikir itu otak atau kepala. Insya Allah hilang sakit. Atau ada, ini rahasia ya. Banyak lagi rahasia, tapi jangan dulu lah ya. Kenapa orang awam harus melalui itu? Supaya dia melatih kekhusyukan itu. Bisa aja kita zikir bebas aja, la ilaha illallah, sambil nengok nonton yang orang main bola. Baru tanya, tadi kamu nyebut la ilaha? Iya, nyebut la ilaha illallah. Berapa kali? Tak tahu. Karena nengok orang bola, ya kan? Nengok TV. Jadi kalau orang yang sudah lalai, maka ketika dia kan zikir itu zikrullah, mengingat Allah. Kalau kita menyebut la ilaha illallah, ya Rahman, ya Malikul Qudus, Salamul Mu'min, kita zikir, kita sebut itu, tapi hakikatnya kita tidak mengingat Allah. Kenapa? Karena kita nggak khusyuk. Kita pandang orang lain, kita nengok TV, kita baca la ilaha illallah, la ilaha illallah, kita baca kosong. Nggak ada hasilnya, tidak ada ininya, kesannya. Sama kayak kita membaca, kita mempelajari ilmu, tapi nggak kita amalkan. Kita dengar, ya pulang-pulang kita nggak sholat juga, duduk di musola ngaji sampai di rumah nggak sholat juga, ya kan? Sholatnya maghrib isya, subuhnya tidur dia, ya kan? Coba ini kosong dia. Dia belajar akhlak, makanya nanti kesan zikir ini Pak, pertama dia malu kalau bercakap kotor, kesan zikir ini ke badan dia malu cakap kotor, dia malu berbicara yang enggak, dia malu berpakai celana pendek nampak lututnya, malu dia. Tapi kalau mesti suka kita celana pendek nampak lutut, zikirnya belum kuat itu. Ya. Udah itu suka bercanda yang menyakitkan hati orang. Ini biasanya zikirnya masih mentah. Suka buruk sangka,
Suka dia mencari-cari kesalahan orang, itu kesannya ke sana dia. Dan kemudian kalau zikir ini sudah dia murni, zikir ini dia bersih, biasanya nanti ada aja makna yang datang. Kemudian kenapa harus mati lampu? Di sini nanti para ulama wali Allah ingin menguji kita, apakah zikir kita karena Allah atau karena makhluk? Kalau dimatikan lampu, itu jin banyak Pak yang ganggu kita ketika zikir. Semakin banyak kita berzikir, jin itu akan mengganggu kita. Dia akan menghadirkan segala macam bentuk. Ada bentuk yang seram, ada bentuk segala macam Pak. Bisa nggak kita khusyuk dari situ? Kalau kita sudah khusyuk dari itu, kita akan meningkat keberhasilan kita zikir kita. Kemudian nanti ditawarkannya ketika kita berhasil Pak, khusyuk kita, tengah malam gelap gitu, khusyuk kita. Kita nggak mempan digodanya, berbentuk yang seram lah, suara-suara. Kan ada kadang-kadang jin itu suka bersuara dia. Bapak pernah dengar suara jin nggak? Belum pernah ya? Kita di rumah gitu, di luar rame kali. Kita buka ternyata nggak ada. Nah, itu gangguan-gangguan itu kan banyak. Belum lagi nanti gini, dia mengganggunya bermacam-macam. Dari problem kita, dimasukkannya ke hati kita. Oh itu ya, si Polan itu belum bayar utang itu. Oh si Polan ya, itu dulu menghina kita itu. Nah itu hadir. Kalau kita terkecoh dengan itu, zikir kita hilang. Udah gitu, kenapa posisi duduk zikir kita tawaruk iftirash? Itu tujuannya, kalau duduk tawaruk iftirash sunnah. Yang penting jangan sampai duduk kita mengikuti orang Majusi ya. Jangan mengikuti duduk kita zikir itu seperti orang bermeditasi. Duduk itu hanya untuk bagaimana berproses kita bisa menetapkan kekhusyukan itu. Tapi nanti kalau kita proses itu, makanya ada istilah suluk. Dalam thariqah itu suluk, berapa hari dia menyendiri di dalam kelambu umpamanya. Dengan gelap segala. Itu sebenarnya kalau nanti dia sudah berhasil itu, dia udah bebas. Mau dia di tengah Jakarta Pusat ada perempuan telanjang di situ, dia udah nggak mempan lagi. Tetangganya telanjang udah nggak mempan lagi dia. Tapi kalau zikirnya belum sempurna, wah nengok nggak usah kan telanjang ya kan, nengok perempuan seksi aja, masya Allah katanya. Makanya banyak orang yang belum tamat zikirnya ketika masuk thariqah, itu banyak yang terjerumus perzinahan. Makanya jangan heran ada orang-orang ahli meditasi itu terjadi bikin pelecehan seksual. Hati-hati itu. Ada nanti jangan heran kalau ada suluk tasawuf itu ternyata gurunya memperkosa muridnya. Jangan heran. Bermula dari situ. Hati-hati. Karena banyak thariqah-thariqah di Indonesia ini dia jadi pimpinan thariqah karena warisan orang tua. Bukan karena dia mendapat gelar khalifah dari zikirnya. Saya nggak usah sebut karena teman-teman saya juga banyak punya thariqah besar di Indonesia ini. Karena dulu nenek-neneknya adalah wali. Jadi keturunannya yang terus mewariskan. Sementara kan makom dia nggak sama itu. Nggak sama. Jadi hati-hati. Jadi mati lampu dan sebagainya, hati-hati ya. Itu banyak zikir yang sudah disisipin dengan jin. Makanya carilah guru yang bersih. Nanti dari situlah yang kita bisa terpengaruh. Sama dia, Allah juga yang disebutnya. Tapi dia nanti zikir Allah itu dia kebal. Kebal, dia bisa menyembuhkan penyakit orang. Bukan berarti zikir yang bersih nggak bisa menyembuhkan, bisa. Tapi dia tidak tetap. Hari ini kita bisa menyembuhkan langsung sakit orang, besok tidak. Boleh jadi rezekinya yang bertambah, boleh jadi yang lain, berbeda-beda. Tapi di situ akan ketenangan yang diperoleh. Tidak instan. Dan zikir itu biasanya itu sudah dijanjikan Allah, ya ayyuhalladzina amanu udzukurullaha dzikran katsiran wasabbihu bukratan wa asila walladzi yusalli 'alaikum wa malaikatahu yukhrijukum minadh dhulumati ilan nur. Pagi sore siang malam orang berzikir itu kata Allah, malaikatku akan berselawat kepada dia, aku dan malaikatku, dan selalu melindunginya minaz zulumat ilan nur. Ketika zulumat gelap, ketika dia berhadapan kegelapan, ilan nur, maka malaikatku akan memberikan terang, menerang di dalam hatinya. Sehingga orang yang berzikir itu nggak pernah stres, nggak pernah galau, nggak pernah berputus asa. Ya, itu kelebihan daripada zikir. Jadi cara-cara itu adalah untuk menuju kekhusyukan.
Setelah itu bebas, mau di mana saja, nggak masalah. Apakah pernah Rasul? Oh ya Rasulullah, maaf. Bagaimana Allah ingin menempah dirinya supaya khusyuk menjadi seorang Rasul? Dipanggil ke Gua Hira. Ngapain mesti ke Gua Hira? Bermalam-malam di sana menyendiri. Bayangkan di atas bukit. Sekarang saja itu Gua Hira sunyinya bukan main. Apalagi dulu 1400 tahun yang lebih yang lalu. Kayak mana bentuk gua itu? Kenapa mesti menyendiri? Kenapa Allah mesti panggil dia tempat yang menyendiri? Di situ ada rahasia Allah memuji dia. Sabar enggak dia di tempat yang seperti itu? Hatinya kepada aku, kata Tuhan. Apakah dia sabar ketika di situ nanti banyak godaan setan dan jin? Makanya banyak orang yang dia masuk thariqah kalau nggak dibimbing oleh gurunya, setan jin akan menyamar sama dia. Jadi jangan heran ada seorang dukun terkenal di Indonesia ini, Pak. Jin itu menyamar jadi berjubah seperti saya ini, Pak. Tampannya kayak orang Arab, ngaku nabi. Baru dia ngomong sama orang, sama media, wartawan, saya ketemu Rasul katanya. Saya ketemu nabi katanya. Bahkan dia ngaku ketemu malaikat. La ilaha illallah. Nah, inilah dia. Kalau sudah orang yang diawali dengan ajaran sesat, akan terus sesat selamanya. Ya kan ada dukun perempuan yang terkenal itu, ngaku jumpa malaikat, jumpa Rasul. Bayangkan jumpa Rasul, kata la ilaha illallah, sholat mentak beres jumpa Rasul. Nah, itulah ya. Jadi cara-cara tadi itu memang diajarkan di dalam zikir-zikir itu ada, tapi tidak selamanya. Itu hanya untuk proses dalam kekhusyukan. Itu dia ya. Orang yang udah merasakan bagaimana khusyuknya, nikmatnya zikir itu, subhanallah. Dia akan mengetahui bagaimana para wali Allah itu detak hatinya saja, detak saja hati dia, kepingin ya Tuhan, lama kali aku nggak makan apel katanya. Tiba-tiba datang orang, assalamualaikum. Ini ada apel sebungkus. Padahal baru detak saja. Ada lagi wali Allah dari Sumatera, nggak usah saya sebut namanya. Dia terdetak, ya Allah, kasihan kali itu perempuan, cantik melarat. Baru terdetak saja kepingin. Akhirnya apa? Ya Tuhan saya, tolong nikahkan saya. Bayangkan, akhirnya orang tuanya mengantar dia untuk dinikahkan sama Tuhan saya. Istrinya banyak akhirnya. Subhanallah. Itu baru detak saja. Udah gitu orang yang selalu berzikir, ketika ada orang buruk sangka, orang yang buruk sangka itu tiba-tiba jatuh dan sebagainya. Itu dia. Cuman maaf, jangan gara-gara saya cerita seperti ini kita berzikir kepingin seperti yang saya ucapkan. Itu udah salah niatnya. Wah, ini kata Ustaz ini bisa begini, kalau gitu berzikirlah saya. Udah salah. Ini udah salah. Diawali dengan cara berpikir yang salah. Makanya kembali kepada niat. Sebagaimana tadi pertanyaan kedua, niat tadi itu. Dia sedekah, ya udah. Al-umur bimaqasidiyah. Kita langsung kepada pertanyaan kedua. Kalau dia sudah terbiasa sedekah, niatnya untuk sedekah sudah nggak perlu. Kalau sedekah dan sebagainya itu tidak mesti muqtarinan, nggak mesti ketika dia meletakkan duit di situ letak niat, bukan. Itu yang muqtarinil fi'il adalah ketika salat ngambil wudu. Ya. Jadi kalau bersedekah enggak, dia sudah niat. Yang tidak boleh apabila dia ketika aku meletakkan ini supaya dia anggap aku orang yang baik. Itu udah merubah niat namanya. Itu yang nggak boleh. Selagi dia tidak punya niat, tidak ikhlas, mau kapan saja dia masukkan, nggak perlu lagi dia niat sedekah dan sebagainya, ya sudah. Cuman nanti ada dia sedekah itu yang harus disebutkan apa? Wakaf, walaupun dia sunnah harus disebutkan. Udah gitu zakat harus disebutkan biar tahu. Itu dia ya. Oke, silakan ada pertanyaan lain. Kalau kurang silakan. Saya mau nambahin yang masalah zikir tadi. Iya. Nah, tasawuf yang kita ajarkan sekarang ini harus kita ajarkan. Nanti kita sampai nggak pada poin itu, Ustaz? Belajar zikir hati, zikir ini. Terus? Ya itu aja. Udah, oke, ada yang lain juga. Silakan tadi. Siapa nomor 2 tadi? Fadhal. Berkaitan dengan ahli kubur kemarin, apa bukan ahli kubur itu pada saat kita memakamkan mayatnya, setelah kita berjuang kembali pulang, dia dibangkitkan di dalam kuburnya. Itu aja. Oke. Ada yang lain? Silakan. Masalah apa
piutang Ustaz. Iya. Jadi apa? Terakhir. Misalkan ibu saya biasa meminjamkan uang ke saudara gitu. Tapi karena emang namanya saudara, jadi ngomong sih udah, cuman kalau untuk memaksa membayar gitu kurang tega gitu ya Ustaz. Itu bagaimana Ustaz? Itu aja. Nah, lalu di beda kasus ada juga ibu saya meminjamkan orang itu nggak bilang minjam uang untuk sekolah gitu, enggak, cuman aja dia cerita masalahnya dan ibu saya tertarik untuk membantu. Itu apa termasuk utang juga atau termasuk sedekah? Itu aja ya. Iya. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertanyaan yang berikutnya adalah tentang apakah pelajaran kita sudah sampai di situ gitu ya. Artinya ke depan kita akan sampai ke situ. Insya Allah akan sampai. Insya Allah akan sampai. Cuma pakai tahapan. Inti daripada tasawuf itu adalah bagaimana kata Imam Junaid as-safa'ul ma'rifah. Bagaimana kita hakikat ma'rifah itu bisa bersih, dan as-safa'ut tauhid, kebersihan tauhid dulu. Bagaimana kita bisa membersihkan tauhid kepada Allah, dan bagaimana kita bisa kenal hakikat ma'rifat. Apa hakikat ma'rifat? Kita nggak bisa lihat Allah. Saya mau tanya, Bapak bisa nggak melihat, maaf ya agak kasar bahasanya, kentut? Bisa nggak lihat? Tapi Bapak yakin nggak kentut itu ada? Itu berarti ma'rifat Bapak udah tinggi. Iya. Karena nggak terbantahkan. Kita melihat materi, kita katakan melihat batu, itu ra'yul ain, pandangan mata, sama dengan pandangan hati kita melihat kentut tadi, sama kita yakinnya. Kita melihat batu, betul ada batu, betul itu dia. Kamu melihat kentut, enggak, tapi kamu yakin ada kentut, iya, karena dengar suaranya, baunya. Udah, itulah yang dikatakan hakikat, itulah yang dikatakan ma'rifat. Maka ketika Allah kita sebutkan, kita yakin, mata batin kita mengatakan Allah itu ada, Allah itu esa, Allahu ahad, Allah itu esa, lam yalid wa lam yulad, Allah tak beranak dan tak pula diberanakkan. Kita yakin. Sebagaimana ra'yul ain, pandangan mata, dengan ra'yul batin sama. Sebagaimana Allah wajibkan kita sholat, kita yakin kalau kita nggak sholat pasti kita celaka. Sebagaimana Allah janjikan orang nggak sholat pasti celaka dunia akhirat. Maka disitulah yang disebut hakikat dan ma'rifat itu. Jadi kalau kita masih ragu dengan ajaran Allah, cobalah ya. Kalau Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah kama qala Isa bin Maryam lil hawarina man ansari ilallah. Udah, saya simpulkan aja ayat ini. Wahai orang beriman, kata Allah, kamu harus bisa seperti ansarnya Nabi Isa. Tahu ansar Nabi Isa? Berani mati, Pak, untuk memperjuangkan Nabi Isa dan jihad dakwah Nabi Isa. Udah, itu nggak banyak umat Nabi Isa. Paling-paling hanya dalam sebuah riwayat 9-16 orang, nggak banyak. Lebih banyak kita ini. Udah. Itu kenapa Allah suruh orang Islam seperti itu? Di situ akan Allah uji kita, ma'rifat kita. Tinggi kebersihan ma'rifat kita, hakikat ma'rifat kita. Berani nggak kita memperjuangkan di jalan Allah nyawa kita, harta kita demi jihad di jalan Allah? Itu nanti akan diuji. 1 jam saja kita taklim sudah capek, iya kan? Boro-boro kita mengorbankan duit, mengorbankan nyawa. Kalau kita masih belum ikhlas dengan uang kita di jihad di jalan Allah, atau kita belum ikhlas dengan umur kita, dengan waktu kita masih susah bangun tengah malam tahajud, berarti ma'rifat kita masih rendah. Tadi Allah suruh kita ngikut ansurnya Nabi Isa, nyawa dan harta dikorbankan. Coba kita taklim nih, nyawa kita hilang nggak? Nggak hilang. Harta kita hilang nggak? Malah bertambah bakwannya, kan, insya Allah. Jadi di situ Allah mau menguji di mana letak. Makanya tasawuf ini mengajarkan kita ke sana dulu.
Jangan baru dan kita bantu dengan zikir, tapi sengaja zikir pun nanti yang kita ajarkan tidak langsung kaifiat yang saya kasih tahu sebagaimana tadi. Tidak. Karena kalau kaifiatnya nanti akan rusak tauhidnya. Berarti dia kepingin cari banyak istri ini berzikir gitu kan, kacau kita. Itu dia. Ingin dunia dia, ingin cari duit untuk zikir, bukan. Makanya para wali, para ulama saleh, zikir itu bukan karena ingin dunianya, bagaimana Allah redha sama dia, bagaimana dia bisa tahan ketika diuji Allah, bagaimana dia bisa sabar ketika diuji Allah. Itu dulu, perkara dunia nanti. Itu dia ya. Kemudian pertanyaan berikutnya, bagaimana tentang hadis bahwasanya nanti ketika orang telah mentalqinkan, maka di situ mulailah azab kubur datang, bukan dibangkitkan. Jadi ruhnya mulai mempertanggungjawabkan. Baru ada orang meledek, bagaimana kalau dia berdiri situ terus? Kayak kuburan Gus Dur katanya, nggak pernah surut katanya. Berarti Gus Dur nggak pernah ditanya. Tidak ada hubungannya. Talqin itu adalah batasnya saja, akhir kita mengantar mayit. Maka setelah itu mau kita dikuburkan di dasar laut, mau kita hilang jasad kita di dalam bumi, tenggelam di tengah gunung Merapi, kita hancur lebur dan sebagainya, ruh kita ketika sudah disempurnakan maupun tidak disempurnakan fardu kifayahnya. Kan ini kalau yang hilang kan belum disempurnakan fardu kifayahnya, ternyata sudah 1 tahun, 2 tahun, 5 bulan dia di dalam dasar laut, tetap Allah akan pertanyakan. Tetap malaikat akan mempertanyakan, kamu kemarin marabbuka, siapa Tuhanmu? Oh gampang jawabnya ya kan. Kita udah hafal ya kan, dari Ciracas dulu, dari umur berapa tahun sampai mati udah hafal kita di Musola Jiratul Iman. Man nabiyuka, siapa nabimu? Oh hafal lah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Udah ditanya Allah, man marabbuka, siapa Tuhanmu? Iya, Tuhanku Allah. Betul Allah, iya. Kemarin engkau pada tahun 2020 bulan 8 tanggal 30, kenapa enggak sholat? Kalau memang engkau mengatakan Tuhanmu Allah, apa pernah Allah tidak memerintahkan kamu sholat? Nah itu dia. Kemudian waman nabiyuka, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah pernah Nabi, sedangkan kamu dulu pernah pergi ke Parangtritis mencari ilmu kebatinan supaya bisa terbang, supaya banyak duit. Apa pernah Rasulmu mengajarkan engkau dulu mencari ilmu kebal ke Parangtritis? Sowan dengan Nyi Roro Kidul, pernah nggak Rasul mengajarkan ke sana? Nah, jadi nggak gampang. Jadi walaupun kita hafal Allah, Rabbi, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi, adalah Nabi dan Rasul, enggak. Nanti akan dipertanyakan, kamu dulu di Ciracas berapa banyak menghutangin orang, tapi ternyata kamu rentenir dan sebagainya. Itu akan dipertanggungjawabkan semuanya. Jadi alam barzakh itu seperti kita mimpi, belum fisiknya. Yang Allah azab kubur itu, makanya dalam hadis sahih disebut Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr. Itu sampai-sampai doa itu selalu Rasulullah sematkan setiap Abdul Salat. Padahal Rasulullah banyak mengajarkan ba'da tahiyat itu doa banyak, doa yang ma'thur. Kenapa? Itu yang didahulukan. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr wa a'udzubika min adzabin nar wa a'udzubika, Allahumma, saya ulang. Teksnya banyak. Allahumma inni a'udzubika min fitnatil adzabil qabr wa a'udzubika min fitnatil adzabin nar. Ya Tuhan, lindungilah aku daripada azab kubur dan azab api neraka. Wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Fitnah kehidupan kita luar biasa pahitnya Pak. Jangan sampai kita nggak sanggup cobaan. Kemudian fitnah kematian apa? Kita mati meninggalkan banyak maksiat dan dosa, nauzubillah. Kemudian yang terakhir, wa'udzubika min fitnatil masih dajjal. Siapa masih dajjal? Kalau alamatul qiyamah kubra ya dajjal. Arti dajjal itu artinya adalah bohong, kadzab, pembohong. Jadi kita minta berlindung dari masih dajjal itu. Kenapa? Sejak Rasulullah Rasulullah mengamalkan itu supaya umatnya jangan mengikut ulama-ulama yang pembohong, ulama yang sesat, tetangga yang mengajarkan kita kesesatan. Oh ini nih hebat, ini zikir ini katanya. Ternyata disisipi jin. Jangan sampai kita, itu penting doa itu, supaya kita jangan sampai kita terkecoh dengan jubah seseorang, dengan luar biasa retorika agamanya, ternyata dia menyesatkan kita. Hati-hati itu.
Itulah dia ya. Jadi itu hadis sahih azab kubur. Kita kembali kepada azab kubur tadi, itu adalah isyarah al-alamah, dan itu tanda apabila sudah ditanam mayit, maka setelah talqin orang melangkah itu mulai sudah ditanya, "Man rabbuka wa ma qiblatuka?" Di mana kiblat engkau? Oh, kiblat saya Makkah ya Rasulullah. Tapi tak pernah aku tengok kau di mushola Jadul Imam sholat. Di rumah, katanya sama malaikat. Ah, tak betul, di rumah aku tengok main game aja katanya. Jadi tak bisa kita bohong ya kan? Tak bisa kita bohong. Nah, itulah dia. Kemudian pertanyaan berikutnya tadi dari masalah hutang, itu tergantung. Kalau ibu kita mau menolong, membantu orang lain, nggak ada di situ akad hutang, ya nggak hutang namanya. Tapi kalau kita ini ya utang gitu, baru. Tapi kalau kita menolong bukan hutang namanya. Kemudian ada orang lain menghutang, sama ibu kita ngutangin, orang nggak bayar gitu kan? Ya lumrah lah itu kan. Dua aja itu kuncinya. Nggak bayar karena nggak sanggup bayar, nggak bayar karena nggak mau bayar. Itu jadi tabungan, nggak ada yang rugi. Kita ditipu orang pasti akan dibalas Allah insya Allah dunia akhirat. Tapi jangan kita upat. Sebagaimana saya sebut kemarin, kita mengutangin orang 1 juta, orang itu nanti di akhirat masuk surga karena dia mengutang nggak bayar sama kita. Kita yang masuk neraka gara-gara mengutangin orang itu nggak bayar. Kenapa? Kita upat 10 RT. Sampai malu dia 10 RT itu ngutang sama ibu saya itu. 10 RT tahu aibnya. Sementara dia nggak bayar karena nggak ada uang. Allah, nauzubillah. Udah di dalam hadis sahih, orang di dalam hadis sahih disebutkan waman addaha waman akhadzal mal, kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa dia mengambil harta atau hutang dan sebagainya, dia niat mau membayarnya tapi dia nggak sanggup, addahallahu alaihi, nanti Allah akan ganti itu. Cuman jangan pula digunakan hadisnya saya baca ini ngutang mulu nanti kan. Jangan. Wah, kata Ustaz, kayaknya ngutang nanti dibayar Allah. Jangan. Kalau niatnya sudah ada tidak mau bayar, itu fasik, jatuh fasik. Ada orang, makanya Rasulullah itu pernah nggak sanggup bayar utang, sampai dituntut orang Yahudi, malu Rasulullah, banyak sampai merah wajahnya, sampai Umar bin Khattab menggal kepala orang Yahudi itu, mempermalukan Rasulullah di depan orang karena nggak sanggup bayar utang. Kata Rasulullah, udah sabar, memang itu hak dia. Sampai Rasulullah meninggal pun begitu, hutangnya belum terbayar. Akhirnya orang menuntut, itu baju perangnya untuk saya, padahal sebenarnya ikhlas sudah, tapi karena kepingin baju perang Rasulullah untuk dia, dibilangnya, diungkitnya hutangnya. Nah, jadi kalau kita memang nggak sanggup membayarnya, tapi punya niat terus berusaha, mati kita, Allah akan bayar hutang kita. Tapi dengan serius ya, bukan main-main. Nanti gitu kan, sengaja kita, nggak boleh. Nah, itu dia. Jadi berikutnya tadi pertanyaan sahabat. Udah habis. Ustaz, silakan. Menyambung itu Ustaz. Kita mau bersedekah, berdoa Ustaz. Apakah ada doa maksudnya ada niat yang tertentu doa? Maksudnya kita mungkin lagi kesusahan terus kita masukkan sedekah kita gitu kan, amal kita berdoa Ustaz. Apa dalam sendirinya itu juga akan mungkin dengan kita sholat berdoa itu juga mungkin akan terkabul Ustaz. Apakah harus tadi misalnya ada sesuatu yang kita niatkan itu harus kita dengan tadi kita masukkan amal dan kita berdoa Ustaz. Apa harus setiap hari ya Ustaz? Misalnya kita setiap subuh gitu kan, kita masukkan berdoa apa yang kita punya gitu kan. Apa tidak harus dilepas dengan kali gitu Ustaz. Siapa kita beramal tadi gitu. Maksudnya bersedekah dengan niat untuk supaya kita dapat rezeki lagi. Kita beramal, kita bisa beramal misalkan jam subuh gitu kan. Apakah setiap kita masukin kita perlu berdoa gitu? Boleh. Ketika bersedekah kita meniatkan doa boleh. Makanya Allah dan Rasulnya mengajarkan khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim wa shalli 'alaihim. Itu Allah mengajarkan, doakan mereka, doakan. Makanya Rasulullah juga setiap orang mengeluarkan zakat doakan, biar tenang hatinya. Artinya apa? Orang bersedekah itu kita doakan dia supaya lebih daripada yang dia keluarkan, supaya dia nggak bangkrut. Walaupun nggak didoakan, sebenarnya Allah sudah sebutkan, in tubdus sadaqati fa ni'mahi
Wa in tukhfuha fatu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum wa yukaffir 'ankum min sayi'atikum. Allah. Kamu sedekah terang-terangan atau sembunyi-sembunyi, kecuali kalau sama orang fakir miskin sembunyi-sembunyi supaya mereka jangan jatuh wibawanya. Wa yukaffir 'ankum min sayi'atikum. Itu sudah dijamin Allah. Orang yang bersedekah itu akan Allah angkat keburukannya. Apa saja yang buruk bakal datang sama dia. Makanya orang bersedekah itu langsung sepakat seluruh ulama. Doa yang paling cepat langsung bisa itu sedekah. Walaupun kita nggak minta doa, cuman kalau kita doa itu khusus nggak apa-apa. Ya Allah, anakku sekarang dari rumah sakit, mudah-mudahan berkat sedekah ini ya Tuhan sembuh dia. Cuma jangan bakhil kali, uang kita 1 triliun sedekah 5.000 rupiah. Hati-hati. Ara'aita alladzi yukadzibu bid-din fadzalika alladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Pertanyaan yang kemarin saya sambung pertanyaan tadi itu tentang masalah apakah tahlilan memakan harta anak yatim ya. Udah nggak ada hubungannya. Kecuali kalau kita memakan harta anak yatim itu kita curi, kita nggak amanah. Kita mengasuh anak yatim, ketika kita mengasuh anak yatim, kita ambil uangnya tanpa hak, nggak boleh. Walaupun dalam Islam itu ada haknya boleh, tapi nggak boleh melampaui batas. Harta anak yatim boleh dimakan boleh bagi pengasuhnya, tapi sekedarnya saja. Kalau dia orang miskin, tapi kalau dia orang kaya nggak usah. Ada batasan-batasannya. Jadi kalau tahlilan itu bukan berarti dia memakan hak anak yatim, karena tahlilan itu adalah tergantung keridhaan ibunya, keluarganya dan sebagainya untuk membayar kifarat ayahnya. Wa yukaffir 'ankum min sayi'atikum. Jadi sedekah itu bayar kifarat ya. Udah. Itu jadi kita kembali tadi masalah sedekah tadi. Jadi celakalah orang yang sedekah wa yamna'unal ma'un. Yang enggak sesuai dengan yang enggak pantas dia bersedekah. Seumur hidupnya itu dia nggak pernah berat menurut dia sedekah itu. Jadi gaji dia 1 bulan umpamanya 4 juta, 1 bulan dia hanya mengeluarkan 5.000 perak, itu nggak pantas. Tapi kalau 5.000 rupiah dia keluarkan setiap minggu, itu wajar. Kalau segitu gajinya, mungkin dia banyak tanggungan dan sebagainya. Uangnya 1 triliun, sedekahnya 1 bulan paling-paling 1 juta, itu nggak wajar. Yang lebih parah lagi, wa yamna'unal ma'un. 1 miliar uangnya. Lebih kurang zakatnya kita katakanlah 30 juta per tahun. Dia sedekahkan zakatnya, dia keluarkan zakatnya hanya 10 juta. Berdosa dia. Maka ada nanti Allah sebutkan dalam Al-Quran celaka. Sedekah, sudah sedekah celaka dia. Itu tadi. Pertama zakat gak sempurna. Kedua orang yang bakhil. Yang gak pantas dia bersedekah. Gak wajar. Ya. Orang miskin umpamanya dia makannya 1 bulan, kita katakanlah 2 juta, itu udah miskin itu Jakarta ini. Kita mengeluarkan zakat sama dia Pak, 300.000 Pak. Padahal zakat kita itu 5 juta. Kita tuh nggak suka mengeluarkan zakat untuk dia. Nanti kalau saya kasih 1 juta kekayaan dia katanya, kekayaan. Udah 5 juta itu Pak, dibaginya Pak 300.000 keliling dia 1 Ciracas nih Pak, 300.000. Inilah orang celaka lah ini. Jadi walaupun sempurna zakatnya 5 juta, yang wajar dia ngasihnya. Ini enggak 300.000. Makan apa 300.000? Paling-paling 2 hari makan habis. Orang miskin itu kalau orang kaya 300.000 untuk makan kucingnya pun kurang. Nah, jadi wa yamna'unal ma'un. Itu dia. Wallahu taala a'lam bishawab. Silakan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al hadzal majlis barakatan wa mubarakah. Wab'ad alaina fitnatan minad dunya wal akhirah walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.